Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi jika gugatan Anda itu ditolak oleh majelis hakim. Konsekuensinya apa yang Anda harus lakukan. Ini saya ambil contohnya untuk gugatan perceraian atau permohonan perceraian saja, karena nanti konsekuensinya biar lebih mudah untuk menjelaskan. Oke, ini sangat menarik karena kadang orang belum memahami sehingga mengajukan gugatan itu apa seadanya saja, menghadirkan saksi dan bukti di agenda pembuktian itu seadanya saja karena belum mengetahui konsekuensinya jika ditolak itu seperti apa. Oke, untuk sebelumnya di bulan kemarin saya mendapatkan klien yang gugatannya itu ditolak ya di pengadilan negeri karena non muslim, dan dia sudah mengajukan upaya hukum banding, dibanding juga ditolak. Setelah itu juga langsung mengajukan upaya hukum kasasi dan dikasasi juga ditolak. Jadi untuk nasib kedepannya seperti apa jika sudah sampai kasasi, di tingkat akhir pun tetap ditolak ya, pernikahannya antara suami dan istri ini selanjutnya seperti apa gitu ya. Pada intinya di pengadilan itu kan sudah jelas ada yang namanya asas nebis in idem ya. Ketika sebuah perkara itu sudah diputuskan, jadi tidak bisa diajukan lagi. Misalnya Anda sudah mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai gugatan cerai seperti itu, dan di pengadilan tersebut hasilnya majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan atau tidak dapat diterima karena ternyata pihak penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, atau pada saat agenda pembuktian masih kurang alat bukti, atau saksinya tidak mengetahui sama sekali kronologi, atau mungkin ada sesuatu hal sehingga gugatan tersebut tidak diterima. Intinya seperti itu. Maka ketika sudah ditolak, Anda tidak bisa mengajukan gugatan lagi dalam posisi yang sama. Anda sebagai pihak penggugat dan mengajukan gugatan lagi itu tidak bisa. Anda hanya bisa melakukan upaya hukum, yaitu banding. Kalau banding ditolak berarti kasasi, dan itu memerlukan waktu lebih lama. Selain waktu lebih lama juga memerlukan biaya lebih banyak pula. Dan biasanya kalau untuk masalah-masalah hukum-hukum keluarga ya, seperti halnya perceraian, gugatan perceraian dan lain sebagainya, itu jarang sekali untuk banding dan kasasinya itu diterima oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ya, karena biasanya sudah penerapan hukumnya di pengadilan tingkat pertama itu sudah benar ya. Jadi ketika hak Anda itu sudah digunakan untuk mengajukan gugatan, kan sudah tidak bisa lagi Anda mengajukan gugatan kecuali upaya hukum. Dan misalnya Anda sudah mengajukan upaya hukum banding tetap kalah, mengajukan upaya hukum kasasi tetap kalah, maka Anda sudah tidak memiliki hak dan tergantung pihak tergugatnya. Jadi status pernikahan Anda dengan istri ya yang gantung akhirnya, kayak gitu kan repot banget. Masa sampai akhir nanti tetap digantung, dan yang memiliki kewenangan lagi hanya pihak tergugat saja. Pihak tergugat selanjutnya mengajukan permohonan atau gugatan, itu baru bisa. Kalau para pihaknya dirubah kan bisa, yang sebelumnya tergugat menjadi penggugat baru bisa nanti dimulai dari pengadilan tingkat pertama lagi. Oleh karena itu, ketika Anda sebagai pihak penggugat, maka saya sarankan siapkan matang-matang untuk materi gugatannya, siapkan matang-matang untuk agenda pembuktiannya, siapkan matang-matang untuk alat-alat buktinya, siapkan matang-matang untuk saksi-saksinya nanti. Karena ketika nanti gugatan Anda ditolak, nanti saya yakin Anda pasti akan merasa dirugikan, nanti akan kesulitan pada akhirnya ketika pihak tergugat tidak mau mengajukan gugatan ke pengadilan, dan untuk upaya hukum Anda kalah. Itu nanti yang repot Anda sendiri, Anda menggantung, tidak bisa memiliki status. Setelah itu statusnya yang megang akhirnya pihak tergugat. Intinya seperti itu ya. Jadi di hukum acara itu hanya memberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum saja, banding atau kasasi seperti itu. Jadi kalau misalnya mengajukan gugatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Materinya harus siap, saksinya harus siap. Kalau masih kurang silahkan konsultasi ke saya boleh, ke konsultan hukum boleh, langsung menggunakan pengacara juga oke. Seperti itu.
Saya pikir itu cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.